Afwan Ustadz izin bertanya, jika istri kadang-kadang merasa suami memarahi istri secara berlebihan, memarahi di depan umum dengan kata-kata yang kasar, sehingga istri sakit hati dan malu. Ustadz bilang Allah tidak akan melepaskan kezaliman suaminya, tapi istri kan masih sayang. Tapi istri karena kasih sayangnya dan kasihan dengan suami berdoa semoga Allah memaafkan kesalahan suami. Jangan menghukum suaminya. Apakah Allah akan memaafkan suaminya, Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama buat suami, ingatlah selalu khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik dengan keluarga, dengan istri, dan aku yang terbaik dengan istriku. Jadi parameter kita adalah bagaimana kita berbuat baik sama istri kita. Jadi ketika kita menatap sosoknya, ingatlah bahwa dialah parameter kebaikan kita. Dia dengan kelemahannya mungkin, dia dengan keluguannya mungkin, dia dengan kekurangannya mungkin, sebagaimana kita juga banyak kekurangan. Tapi dialah parameter kebaikan kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik dengan keluarganya, sebagaimana aku adalah orang yang terbaik dengan keluarga. Jadi jangan gampang dalam menyakiti, apalagi mempermalukan di depan umum dengan alasan yang tidak syar'i, atau memarahi di depan umum dengan kata-kata kasar, itu kan nggak syar'i sama sekali. Dan Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wa mil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Jadi ini semua yang harus kita camkan bagi suami. Berbuat baiklah dengan istri kita dan jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Emang nggak mudah. Gak mudah. Makanya parameternya istri. Parameternya istri. Karena memang gak mudah. Itu yang susah. Ya susah memang. Tapi itulah tolak ukurnya. Karena gak ada sandiwara dengan istri. Depan istri itu kita tuh gak ada sandiwaranya. Ya kita ya kita gitu loh. Itulah kita apa adanya. Dan yang kedua, istri secara peran dalam Islam itu kan berada di bawah kepemimpinan kita. Dan orang kalau melihat baik atau buruk, lihat dengan yang di bawahnya. Lebih dibanding ngelihat dia dengan yang di atas. Orang kan lebih terlihat ketika memperlakukan orang yang berada di bawahnya. Itu yang harus kita camkan. Makanya orang-orang terbaik dulu sangat menjaga hal tersebut. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari pihak suami. Dari pihak istri, maka begitu atau suami marahin dengan kata-kata kasar, kembali amalkan kajian kita pada pagi hari ini. Sakit hati dan malu, ini kan sehingga istri sakit hati dan malu. Saya ingin tanya, sakit hati dan malunya istri itu karena apa, hadirin? Karena apa? Karena kata-kata kasar atau karena dimarahin di depan umum? Yang mana? Kata-kata kasar atau karena dimarahi di depan umum, di depan publik, atau di depan keluarganya dan seterusnya? Istri akan sakit hati karena faktor yang mana? Kita tanya para istri ya. Antum bingung lah karena antum nggak pernah ngalamin itu. Atau bahkan mungkin antum pelakunya, jadi merasa bersalah. Coba kita tanya istri di belakang. Ibu-ibu, para istri. Istri sakit hati dan malu itu karena faktor apa? Kata-kata kasar atau karena dimarahin depan umum? Ada mic kalau... Bismillah. Ya. Sambil menunggu jamaah yang meraise hand, Ustadz. Iya, siap.
Bismillah Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktornya itu karena dimarahi di depan umum. Karena dimarahi di depan umum. Oke, makasih banyak. Ada yang lain? Sebelum kita katakan benar atau salah. Ada Ustaz sebenarnya. Bismillah. Ya. Sakit hatinya karena dua-duanya Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Jazakallah khairan. Yang pertama namanya siapa tadi? Penjawab pertanyaan siapa? Penjawab pertama? Hana Ustaz. Apa? Hana. Hana. Yang kedua? Hah? Melita. Hah? Melita. Dewi. Melita. Oh, Melita. Oke. Buat Hana dan Melita dapat dapat porsi sarapan, insya Allah. Makasih. Porsi sarapan. Karena jawabannya salah. Istri sakit hati bukan karena kata-kata kasar dan bukan karena depan umum. Karena dzikrul makhluk. Itu poinnya. Dzikrul makhluk. Karena ketika suami seperti itu, yang ada dalam hati kita dzikrul makhluk. Kalau di hati kita dzikrullah, gak akan kecewa. Dan perlu diingat, saya mengatakan ini bukan berarti yang bicara lebih baik, bukan. Tapi inilah fakta. Kita tuh marah dan kecewa karena hati kita nginget makhluk. Ingat kata-kata yang diucapkan. Ingat komentarnya, ingat ekspresinya. Kalau kita gak ingat itu, enggak. Itu poin. Itu poin materi kita ini. Makanya itu kesalahan fatal kita sebagai penuntut ilmu yang menganggap zikrullah itu simpel. Hanya sebatas subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Padahal ini itu adalah kehidupan. Ini berubah. Coba simak sabda Nabi. Mathalul hayy wal mayyit. Perbedaannya antara orang hidup dan orang mati. Ini yang merubah semua konstelasi kehidupan kita tuh ini. Itu sebagai contoh ini. Yang membuat kita terpukul itu bukan ucapan orang. Tapi ketika kita mendengarkan ucapan itu, hati kita ke orang tersebut. Coba ketika kita dengar itu, hati kita gak ke dia. Ada. Makanya kan kata Nabi SAW apa? Tentang masalah fitnah. Ayu qalbin ankaroha. Setiap hati yang menolak fitnah, nukitat lahu nuktatun bayda. Allah akan berikan titik putih. Yang jadi masalah hati kita terima kata-kata itu. Itu yang jadi masalah. Dan ini saya lagi bicara untuk diri saya dan antum semua. Kita nih, saya dan antum. Ini kenapa kita sakit hati? Karena kita masukkan kata-kata itu dan ekspresi manusia itu ke dalam hati kita. Itu jadi masalah. Isunya adalah dzikrullah wa dzikrun nas. Itu jadi masalah. Mengingat makhluk itu penyakit. Seringkali kita dengar kalimat Ibnu Aun tapi kita nggak ngerti pengejauhan tahannya tuh kayak gimana. Ini makanya zikrullah yang benar-benar mengingat gitu loh. Gimana sih kalau kita ngingat seseorang tuh kan meresap ke hati. Gitu loh. Orang ngingat suaminya atau ngingat istri ada yang sampai termenung. Sampai itu kan mengingatkan begitu. Kenapa sih tiba-tiba meneteskan air mata karena suaminya meninggal misalnya 3 hari yang lalu. Lagi ngobrol tiba-tiba diam nangis. Itu mengingat ya Pak. Bukan cuman subhanallah yang enggak ada. La yusminu wa la yughni min ju' gitu loh. Enggak mengenyangkan dan enggak akan menghilangkan rasa lapar. Kalau pakai bahasa Allah dalam Al-Qur'an, itu bukan itu poinnya. Orang tuh kalau zikir kepada Allah tuh benar-benar ya. Orang tuh bisa tertegun gitu loh. Orang lagi senang-senang dia bisa termenung gitu, nginget sama kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Allah tutup aib-aibnya gitu. Dia bisa berkaca-kaca sendiri. Itu zikrullah.
ketika seseorang mencela penanya, mau suami mau segala macam, tapi kita nggak fokus ke dia, nggak akan fokus. Di antara antum ada atlet nggak di sini atau mantan atlet? Biasanya atlet tuh ngerti atau cukup ngerti masalah ini. Bukan yang nggak atlet nggak ngerti ya, bukan. Tenang aja, nggak usah baper. Kalau baper dzikrul makhluk itu berarti. Tapi maksudnya dia pernah ngalamin. Misalnya dia main bola tuh partai final atau main apalah, main volley lah, main basket dan seterusnya. Itu kan partai final tuh 2 tim itu ada supporter kan. Dan supporter kan nggak karu-karuan. Sportnya dia akan ngangkat dia tinggi-tingginya, supporter lawan akan ngejatuhin dia setinggi-tingginya. Itu pemain-pemain yang jago dan seterusnya, yang main dengan hati, itu nggak akan terpengaruh. Kenapa nggak terpengaruh? Padahal mungkin kita yang caci maki dia mungkin jadi, kalau nggak pernah jadi atlet, pernah jadi supporter sepak bola atau volley atau basket atau apapun, itu kan diteriak-teriakin. Ya kan diteriak-teriakin gitu loh. Banyak kan, dan teriakannya kan ikonik gitu loh. Gak bisa pulang kan gitu kan. Berharap kan mereka grogi, tapi mereka gak grogi. Kalau antum tanya mereka gak ngerti apa yang antum bicarakan. Pada pakai toa, gak tahu. Karena hati dia bukan ke antum. Hati dia tuh ke lapangan. Hati dia tuh ke kiper, ke gawang. Itu hati ke makhluk juga. Bisa teralihkan dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain. Lalu bagaimana jika hati kita ke sang kholik? Itu poinnya. Itu benar dicaci maki loh. Di stadion tuh dicaci maki. Bahkan bukan yang satu. Itu kadang-kadang di stadion tuh menggema cacian maki kepada satu orang pemain tertentu. Tapi biasa aja tuh dia. Gak tertekan. Gak merasa saya dipermalukan di satu stadion. Enggak, biasa aja. Karena fokusnya gak ke sana. Fokusnya itu ke yang lain. Ini bukan tentang dipermalukan, ini bukan tentang orang, tapi ini tentang apa yang mengisi hati kita. Kalau yang mengisi hati kita adalah dzikrun nas, wa dzikrul makhluk, wa dzikrul kalimat al-madhmumah, itu kata-kata kasar dan kotor atau jelek itu, maka kita akan sakit. Tapi kalau yang mengisi hati kita adalah dzikrullah, mengingat Allah. Siapa Allah? Ar-Rahman. Siapa Allah? Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, Al-Hakim, Ahkamul Hakimin. Lalu kita ingat bahwa kata-kata itu pasti ini bagian dari takdir Allah kepada saya. Dan kalau Allah yang mentakdirkan pasti ada hikmah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, itu yang saya baca dalam surat At-Tin. Maka pasti ada hikmah ini. Oh ya Alhamdulillah, saya akan nunggu hikmahnya. Dan seterusnya. Jadi hati enak. Sekali lagi, matalul hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Di dalamnya minta ampun. Tapi kita nggak bersapi sedalam itu. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Dan yang berikutnya, bersyukurlah punya istri seperti ini. Begitu, walaupun mungkin masih ada sakit hati, karena ini butuh proses. Ini susah hadirin. Kita ngomong gampang, tapi susah diamalkan. Maka minta pertolongan sama Allah. Lalu dilatih. Belajar. Makanya saya bilang, saya bukan berarti saya nggak lebih baik dari antum lebih baik dari ana. Tapi ini amanat yang harus disampaikan. Kalau nggak kita kena lagi dari bab kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Tapi apakah ini mudah dilakukan? Lah, nggak mudah, susah. Apalagi kita yang udah bertahun-tahun dikondisikan zikrul makhluk terus. Ada apa-apa larinya ke makhluk. Ada apa-apa hatinya diisi dengan makhluk. Kan susah untuk menguras. Atau punya akuarium atau punya kolam ikan gitu yang udah 15 tahun gak dikuras-kuras tuh. Tiba-tiba hari ini antum mau cuci, mau sikat-sikat tuh lumutnya kayak apa. Maka hadir minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdoa, doakan suami kita semoga dapat hidayah gitu loh. Semoga dapat. Jadi doakan suami kita. Kadang-kadang istri saking keselnya doakan keburukan buat suaminya. Dia gak mikir apa. Kalau dia doakan keburukan buat suaminya, lalu diijabah, lalu suaminya tambah buruk.
maka suaminya kan akan semakin memperburuk dia gitu loh. Jadi yang awalnya cuma kata-kata nanti besoknya digebukin dan seterusnya. Ketika ditanya apa salah saya? Ya salah Anda nyumpain suami Anda jadi buruk, ya begini jadinya. Coba didoakan jadi hidayah, dapat hidayah, jadi laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, bertakwa sama Allah. Maka insya Allah kita akan dapat itu juga. Dan adapun apakah orang yang zalim itu akan ikut tetap terazab, hadirin yang Allah muliakan, yang terzalim memaafkan itu bagus, itu afdal. Namun kita tahu bersama-sama bahwa setiap orang juga pun akan dihisap. Saya ingin bertanya sama antum semua, orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul itu menzalimi Nabi SAW apa tidak? Menzalimi Nabi SAW. Pertanyaan saya yang kedua, Nabi maafkan apa tidak Abdullah bin Ubay bin Salul? Nabi maafkan. Yang ketiga, apakah Nabi SAW memaafkan, membuat dia keluar dari azab? Fiddargil asfali minan nar, tetap aja. Karena kan ada hak Allah di sana. Hati-hati dengan hak Allah. Hati-hati ada Allah. Yang dimaafkan tuh hak makhluk. Ketika kita memaafkan dia, maka berarti udah tentang hak. Tapi seringkali dalam masalah, seringkali dengan masalah horizontal, di situ terdapat hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat hak Allah Subhanahu. Seperti perselingkuhan, ulama mengatakan perselingkuhan itu hak suami dan hak Allah. Hak suami dan hak Allah. Itu poin. Hak suami dan hak Allah. Jadi kalau suami maafkan, ada hak Allah di sana. Jadi itu yang perlu kita, makanya kan kata Allah dalam awal surat An-Nur, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan menikah dengan pezina haram bagi orang-orang beriman. Kalau ini hanya berkaitan dengan hak pasangan, ya selama pasangannya ridho ya sah, boleh-boleh aja. Tapi Allah kata wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan menikah dengan pezina haram hukumnya, kecuali dia bertobat kepada Allah. Jadi jangan lupa bahwa dalam sebuah kezaliman seringkali di situ ada hak Allah. Dan kalau dia nggak tobat, ya dia berhadapan dengan Rabbul Alamin. Ini yang bisa disampaikan. Saya rasa cukup sampai di sini ya.